Halo gengs, selamat datang lagi ke channel ini ya. Salam kenal dan juga selamat datang buat kalian yang baru ke channel ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, baik-baik, dan juga bahagia selalu dong. Nah, kalian bisa lihat ini kita keluar gerbang tol Cikarang Barat ya. Ini kita menuju ke daerah Bekasi. Ini kita mau ke tempat atau wisata air atau waterboom yang udah legend dan juga cukup lawas ya. Ini dulu ngetop banget di zamannya. Kita akan menuju ke Jalan Madiun, Kafling 115, Lipo Cikarang, Bekasi ya gengs. Atau kalian bisa ketikkan langsung ke Google Maps ya. Waterboom Lipo Cikarang nih. Pasti sampai karena titik udah akurat ya. Sampai kita ketemu petunjuk jalan tadi, belok ke kiri Waterboom Cikarang. Jadi ini arahnya sudah tepat ya. Oke, kita lanjut. Kita memasuki area lobbynya nih gengs. Yang ini di depannya. Ini masih sama seperti yang dulu ya. Tidak berubah sama sekali. Ini udah cukup lama wisata ini ya. Puluhan tahun, mungkin 10-15 tahun nih gengs ya. Dan ini sebelah kiri ini sudah menjadi restoran Bali gitu ya gengs. Dan inilah di depan kita ini parkiran mobilnya dan juga parkiran motornya ya, yang cukup luas, bisa masuk lebih dari 200 mobil nih gengs kalau menurut infonya. Waterboom Lipo Cikarang sebuah taman rekreasi air untuk keluarga ya, bukan hanya untuk anak-anak gengs. Karena kolam ini ada banyak variasinya ya dan juga pilihannya. Jadi dari adik kecil sampai ke orang tua pun sudah bisa bermain di dalam sini ya. Ini konsep itu bernuansa alami dan juga Bali pastinya gengs ya. Jadi kita tuh kalau bermain di sini tuh vibesnya tuh Bali banget deh pokoknya gengs. Dari pintu masuknya pun kita udah bisa melihat payung-payungnya, ini udah payung gaya Bali banget ya gengs. Dan di sini tuh taman wisata air seluas kurang lebih 3,4 hektar nih gengs. Jadi bisa maksimum sampai 7.000 pengunjung per hari, luar biasa ya. Dan ini harga paketan untuk wisata anak sekolah ya gengs. Dan inilah jam operasional di Waterboom Cikarang ya. Buka setiap hari libur dan hari Minggu tetap buka sampai jam 5 sore setiap harinya gengs. Dan di sini ada pemberitahuan bahwa perosotan atau water slide yang besar itu lagi diperbaiki atau lagi direnovasi ya, supaya lebih baik nih gengs. Halo, siang kak. Ya. Kak, ini tiketnya ada berapa macam nih kak di sini kak? Tiketnya? Iya. Adanya yang offline sama yang online kak. Hanya satu jenis ya, terusan ya berarti ya? Iya. Oh, sekarang berapa tiketnya yang terbaru? 70.000 ya. Ini pas high season aja atau gimana? High season kita dari tanggal 23 Desember sampai 7 Januari kak. Oh, kalau setelah itu yang biasa berapa tiketnya? Yang biasa normalnya 50.000. Oh, 50.000 ya. Oke deh ya, masih ya kak ya. Jadi saat video ini dibuat itu harga tiketnya itu high season ya, 70.000 sampai 7 Januari aja nih. Untuk info-info tentang promo-promo tiket masuknya, kalian bisa langsung follow IG mereka ya, karena di situ banyak informasinya. Oke deh, kita langsung lanjut masuk aja ke areanya. Ini pintu gerbangnya aja udah bernuansa Bali banget ya. Dan ada kabar baiknya ya, untuk adik-adik yang tingginya masih di bawah 90 cm itu gratis masuk atau free. Oke, inilah area gerbang masuknya atau pintu masuknya ya. Dan di sebelahnya itu langsung ada toilet dan juga ruang P3K dan juga musola untuk wanita ya. Jadi langsung menyambung gitu gengs. Dan untuk musola prianya ini letaknya di bagian belakang, di sebelahnya dengan kamar ganti atau sewa locker atau toilet prianya ya. Nah, di sini disewakan locker juga gengs. Itu tiketnya untuk per koin itu 20.000 ya gengs. Dan di sisi ujung paling dalam lockernya ini adalah toilet prianya dan juga ruang ganti untuk pria ya. Kamarnya cukup banyak, jadi nggak usah perlu takut khawatir ngantri ya gengs. Oke, tepat di sebelah kanan pintu masuk ini ada Bebek Bali ya. Ini restoran yang menyambung dari luar ke dalam ini area kolamnya ya. Jadi kita bisa pesan makan di sini juga. Dan inilah kolam pertama saat kita masuk ya. Ini kolam utamanya atau kolam ceria nih. Di sini ada coast guard juga ya, penjaga yang mengawasi ya. Dan kolam ini kurang lebih hanya 1,5 meteran
bisa untuk dewasa jadinya gengs, jadi jangan untuk anak-anaknya. Dan di sisi paling ujung ini ada sebuah cafe atau warung kecil gitu ya. Ini namanya Depot Kas Minuman. Kita bisa pesan minum makan di sini gengs. Wah, kalau lapar nggak usah naik kolam lagi nih, seru ya. Dan cukup luas loh. Dan yang kami suka dari Waterboom Lipo Cikarang ini adalah selain udah lawas ya, ini dulu juga menjadi kolam favorit kami nih. Dan di sini tuh teduh sekali ya gengs, karena banyak pohon-pohon rindang di sekeliling areanya. Kalian bisa lihat itu, pohon-pohonnya besar-besar dan juga bikin jadi suasana makin sejuk, teduh. Dan kalian bisa lihat ini pahatan-pahatan batunya, semuanya ini bernuansa Bali banget ya. Jadi vibes di sini tuh Bali, dan juga ada candinya di tengah-tengah itu gengs. Jadi saat kita bermain di sini tuh bukan hanya menikmati wisata airnya, tapi kita mendapatkan suasana Bali yang kental banget ya. Jadi lebih relaxing dan juga healing tipis-tipis nih gengs. Asik, cocok untuk seluruh keluarga gitu pastinya ya. Nah, dari kolam utama tadi ini bersebelahan dengan kolam arus dewasa ya. Jadi untuk di kolam ini disarankan untuk memakai ban, bisa berdua bannya ya. Dan kita mengelilingi area wisata Waterboom Cikarang ini ya, di kolam arus ini ya. Arusnya sih berjalan pelan, jadi buat santai enak banget nih gengs. Itu suasana Balinya berasa banget deh pokoknya ya. Untuk jam berkunjung atau bermain di sini yang paling baik adalah pagi hari ya gengs ya. Dari saat dia baru buka, karena matahari belum terik. Walaupun terik sebenarnya sih dia cukup teduh ya. Kalian bisa lihat tuh pohonnya besar-besar, jadi melindungi yang di bawahnya ya, mengcover dari sinar matahari. Cuman ya lebih sejuk aja hawanya kalau pagi, atau mau sore sekalian gengs ya setelah jam makan siang. Nah, inilah di tengah-tengah taman ini ada sebuah candi. Ini kece banget ya untuk berfoto-foto. Wow, ini suasananya udah bukan seperti di Bekasi lagi nih. Kita berasa di Bali banget ya gengs. Untuk harga tiket 60.000 per orang sih layak banget dan masih worth it ya. Kita menikmati suasana alami, ini cukup luas. Dan yang ada payung-payung itu adalah kolam untuk anak-anak ya, atau kids. Oke, ini gengs, jadi kita lagi keliling ya. Ini di Waterboom Cikarang, ini suasana sih bener-bener Bali banget ya. Dan dia itu sekelilingnya itu kalian bisa lihat ya di belakang itu. Ada kolam yang di depan. Dia itu lebih banyak ke batu-batu alamnya gitu ya. Dan kalau kita perhatikan itu tadi kita lewati beberapa staff juga, sepertinya sangat ramah banget ya gengs, dan membantu banget kalau buat yang mau cari tempat atau apa ya gengs. Oke, kita keliling lagi yuk. Nah, sebuah wisata air untuk keluarga, udah pasti di sini banyak gazebo-gazebo ya, dan disewakan gengs itu harganya 150.000 untuk maksimum 3 jam pemakaian ya. Dan ini ada di sekeliling taman wisata air ini, jadi kita bisa milih lokasinya nih. Dan ada yang lebih eksklusif lagi ya. Di sini disewakan kabin atau di kabin namanya nih. Itu sewanya itu yang standar 250.000 dan yang deluxe itu 350.000 ya. Jadi beda luasnya nih, gengs. Dan ini juga dihitung per 3 jam ya, gengs. Wah, asik nih. Jadi ruangannya seperti glamping gitu ya. Tapi dalamnya hanya ada sofa empuk dan bisa jadi sofa bed deh sepertinya itu ya. Dan ada toilet. Dan pakai air conditioner juga ya, jadi sejuk pasti di dalam. Juga diberikan TV kecil gitu gengs, untuk sekedar supaya nggak bosen gitu. Nah, ini cocok untuk keluarga yang sambil menunggu adik-adik kecilnya bermain air keliling sepuasnya ya. Wah, nuansanya sih Bali banget, tenang dan sejuk banget di sini gengs. Oke, fasilitas di sini cukup menyenangkan dan juga cocok untuk keluarga ya. Jadi kalau mau yang murah kalian bisa sewa gazebo, kalau mau yang lebih eksklusif dan privacy bisa sewa cabinnya ya. Setelah itu kita bisa keliling deh, tinggal ikutin peta nih kita mau main kemana.
Nah, kita lanjut ini ke tempat penyewaan ban. Untuk per orang atau per ban itu 30.000 aja nih, gengs. Dan di sini kita bisa lihat hanya dipakai untuk di kolam arus ya. Yang persotan di belakangnya itu sedang ditutup, mungkin akan direnovasi untuk menjadi lebih baik, gengs. Nah, inilah dia area yang paling dinantikan oleh adik-adik ya. Ini water play kids dan juga water slide kids ya. Ini kolam khusus untuk anak-anak nih, gengs, karena nggak terlalu dalam ya. Di sini hanya sekitar 40 sampai 50 cm saja nih. Dan di sebelah kanan itu kita bisa lihat itu adalah kolam arus khusus untuk anak-anak ya. Jadi nggak dalam, beda dengan yang dewasa tadi, gengs. Dan juga di tengah itu ada wahana perahu, itu bisa sliding ya, water slide-nya. Seru, gengs. Mohon diperhatikan buat kalian yang ingin melepas anak-anak di sini, tetap dijaga ya, gengs, karena ya bagaimanapun kita harus perhatikan anak-anak bermain di air ya. Dan di sini juga ada beberapa titik untuk showernya ya. Jadi kalau misalnya pengen bilas bisa langsung. Kolamnya masih bagus dan masih seindah dulu terakhir ke sini, gengs. Nah, setelah kita puas, senang, dan mungkin letih sampai lapar dan haus ya setelah bermain di wisata air yang cukup luas ini, di sini disediakan sebuah cafe dengan berbagai macam tenan ya, dan pilihan makanan juga nih, gengs. Untuk harga-harga di sini boleh dibilang masih masuk akal dan juga nggak perlu merogoh kantong sampai dalam ya. Jadi harganya itu masih normal, bisa bahkan beramai-ramai untuk satu keluarga juga masih oke nih, gengs. Dan pilihan menunya itu banyak ya. Di bawah pohon yang sangat teduh dan sejuk pastinya, gengs ya, disediakan tempatnya yang cukup luas dan cukup lapang. Disediakan juga meja kursi, kita bisa menongkrong dan makan di sini sampai puas nih, gengs. Kalau misalkan di sisi bawah itu penuh, ya bangku kita tidak bagian, kita bisa naik ke sisi atas dari cafe ini atau restonya ya. Karena di sini cukup luas, masih ada kursi dan meja lagi ya. Dan juga pasti teduh karena ada atapnya gitu. Dan kita langsung bisa melihat ke parkiran mobil di sisi belakang ya. Dan ini kalau kita dari sisi bawah dari parkiran mobil. Nah, ini juga jadi restonya itu atau warungnya itu hadapnya depan belakang ya. Dan ini kafenya ini Street Box namanya, gengs. Di sini juga menyediakan kopi-kopi dan berbagai macam minuman dingin yang segar ya. Kalian tinggal pilih nanti sesuai selera kalian. Nah, di lantai atas ini di sisi ujung ada sebuah ruang privacy ya atau VIP. Ini juga disewakan, gengs ya. Lengkap dengan kursi sofanya yang panjang, air conditioner, dan juga ada TV gitu, gengs. Dan kita bisa melihat langsung ke wilayah wisatanya dari atas sini ya. Dan jelas banget. Dan juga privacy pastinya tenang ya, gengs. Dan kita bisa lihat ini harga-harga menu makanannya ini masih oke, masih masuk akal ya. Untuk makanan itu dimulai dari 19 ribuan. Dan juga ada paketan-paketan gitu, gengs. Mantap nih, untuk harganya masih oke lah, gengs ya. Dan minuman-minuman juga mulai dari 9 ribuan gitu, gengs. Malah ada yang 7 ribuan. Kalian bisa pause dulu videonya untuk melihat detail harganya ya, karena pilihannya cukup banyak nih, gengs. Dari yang awalnya hanya mesen minuman ringan, kopi, dan juga jus, dan juga kita memesan roti bakar ya, sampai akhirnya mencium aroma harum dari kopinya yang masak di bawah itu, kita jadi mesen masakan berat nih, gengs. Jadi makan deh. Karena tergoda harumnya masakan koki di bawah ini, kita turun ke bawah ya, dan kita shoot saat dia lagi masak nih. Wow, nih harum banget. Dan inilah makanan yang kita pesan ya, nasi goreng seafood. Ini ada fuyung hai dan juga saus asam manisnya ya. Mantap, gengs. Dan ini ada kangkung hot plate daging sapi, tapi nggak pakai hot plate, gengs. Dan ini udang tepung goreng saus padang ya. Untuk nasi gorengnya porsinya pas lah, nggak sedikit nggak kebanyakan. Cuman kayaknya sih kalau bisa nambah nih, gengs, karena isinya banyak banget. Itu seafoodnya ya. Dan ini fuyung hai-nya juga boleh dibilang ini Chinese food banget ya. Nggak seperti yang lainnya. Ini jadi serasa makan di Chinese food nih, karena fuyung hai-nya juga keren. Untuk nasi gorengnya top banget ya.
juara nih gengs. Rasanya oke banget dan isinya banyak. Dan kangkung hot plate-nya juga menaikkan selera ini ya. Harumnya luar biasa nih gengs. Dan juga kangkungnya matangnya pas. Untuk udang saus padangnya juga top, nggak terlalu pedes sih, tapi untuk anak-anak jadi pas ya, mereka bisa makan dan juga rasanya oke nih. Wah, ini untuk resto dan cafe di Waterboom Cikarang ini boleh dibilang acungan jempol nih gengs ya, karena rasanya berasa makan di restoran Chinese food gitu deh. Oke gengs ya, kita udah keliling menikmati wisata air atau waterboom atau waterpark nih yang ada di Lipo Cikarang ya. Wah, ini sebuah wisata yang cukup lawas tapi tidak bisa dipandang sebelah mata nih ya, karena keindahan ini belum ada yang bisa nyamain nih. Ya ini nuansanya, vibesnya Bali banget gengs. Ada candinya gitu ya, dan juga suasananya tuh teduh sejuk karena dilindungi oleh pohon-pohon yang besar dan rindang-rindang gitu gengs ya. Gimana menurut kalian? Silahkan kalian komentar di bawah nih. Atau mungkin ada yang baru berenang kesini nih belum lama nih, atau mungkin 20-an tahun. Nah, boleh balik sini gengs ya, karena ini rekomen banget untuk relax, untuk healing. Ini cocok banget ya, karena teduh, tenang, dan juga asik lah pokoknya di sini gengs. Jangan lupa untuk klik like kalau suka dengan video kali ini, dan dislike kalau memang nggak suka, dan sebarkan ke medsos kalian ya, supaya banyak orang tahu nih ada tempat waterboom yang lawas tapi masih layak untuk berliburan ya. Oke, thank you for watching. See you next video gengs. Bye bye.